Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang perdana kasus dugaan terorisme dengan terdakwa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI, Munarman. Agenda sidang perdana mendengarkan pembacaan dakwaan. Kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, mengatakan Munarman tidak layak dicap sebagai tersangka kasus terorisme. Dia akan membuktikan bahwa Munarman tidak layak disebut teroris dalam nota pembelaan atau pledoi. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan berkas perkara dugaan terorisme dengan tersangka Munarman telah rampung. Sidang kasus tersebut rencananya digelar secara daring. Baik, cukup ya dari penasihat. Iya, sebentar dulu. Ya, ada yang mulia. Pertama terkait dengan secara teknis kami mau juga dihargai sama dengan kapal kecil. Yang kedua Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai sidang perdana kasus terorisme terhadap ex-sekretaris FPI Munarman, kita langsung bergabung dengan rekan Ira Hulu dan juru kamera Hanil Revalino serta Adini Anissa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Iya, Ira, seperti apa? Tadi Anda sampaikan sidang perdana kasus dari Munarman terkait dengan dugaan terorisme sudah berlangsung tadi. Nah, seperti apa jalannya sidang perdana untuk Munarman ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, tadi untuk sidang perdana dugaan tindak terorisme seperti itu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini sudah berlangsung pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang mana tadi untuk sidang ini sudah dihadiri oleh majelis hakim, kemudian juga jaksa penuntut umum dan tentu tim kuasa hukum dari Munarman. Kemudian untuk Munarman sendiri ini memang tidak hadir di tempat ataupun secara daring mengikuti agenda sidang secara online. Sementara itu juga tadi kami melihat bahwa untuk agenda persidangan perdana hari ini tertutup bagi masyarakat maupun juga awak media, sehingga kami para awak media hanya diperbolehkan untuk mendengarkan audio seperti itu di sekitaran dari selasaran Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Untuk agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Namun tadi pada saat sidang berlangsung kami melihat bahwa sidang ini cukup alot dikarenakan adanya sejumlah perdebatan antara jaksa penuntut umum dan juga tim kuasa hukum Munarman. Adapun beberapa permintaan yang diberikan ataupun yang dimintakan oleh pihak tim kuasa hukum ini kami rangkum beberapa. Yang pertama adalah Munarman dan tim kuasa hukumnya meminta kepada majelis hakim agar Munarman ini dihadirkan secara langsung ataupun bukan mengikuti sidang secara online seperti itu, sehingga nantinya ketika ini diharapkan untuk dikabulkan maka Munarman diharapkan untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian adapun permintaan yang kedua adalah pihak dari tim kuasa hukum meminta agar hakim melalui hakim, maksud kami meminta kepada JPU agar berkas acara pemeriksaan terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme ini harus diserahkan kepada Munarman, sehingga kalau kami menilai tadi pihak tim kuasa hukum memang tidak puas dikarenakan pihak jaksa penuntut umum hanya memberikan BAP Munarman sebagai tersangka bukan sebagai terdakwa. Kemudian juga tadi melalui keterangan dari Aziz Yanuar menyatakan bahwa dengan adanya sejumlah permintaan tersebut ini sudah dikoordinir oleh majelis hakim sehingga diputuskan kalau nanti untuk sidangnya ini ditunda untuk hari ini sehingga berlangsung nanti pada tanggal 8 Desember 2021 ataupun pada Rabu depan. Demikian, Rolando. Baik, Ira. Lalu selanjutnya dari pantauan Anda di sana bagaimana pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di area Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat ini? Ya, mengenai pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dari informasi yang kami peroleh menurut keterangan Kombes Pol Erwin yang selaku yang merupakan Kapolres di Metro Jakarta Timur yang menyatakan kalau untuk hari ini setidaknya ada 300 personel gabungan, baik itu dari kepolisian, Satpol PP, Dishub dan juga Satpol PP seperti itu yang akan dikerahkan dalam mengawasi sidang perdana untuk hari ini. Namun di lapangan kami melihat sepertinya memang jumlah ini tidak sampai 300 seperti itu, karena kalau kami lihat pun di Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat ini tidak ada massa yang datang kemudian juga bergerombol seperti itu, sehingga sebuah
saja bisa dikatakan cukup tertib dan aman pada saat ini juga. Dan kami tadi sudah melihat bahwa untuk persidangan sudah berlangsung dan hanya sebentar saja, kira-kira sekitar selesai pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang mana tadi pada saat sudah selesai pihak dari tim kuasa hukum yakni Aji Sianwar maupun juga tim kuasa hukum yang lainnya yang berada di lokasi ini meminta agar ketika nanti sudah diselenggarakan pada Rabu 8 Desember 2021, maka pihak majelis hakim bisa mengakomodir sejumlah permintaan dari tim kuasa hukum maupun juga klien mereka seperti itu. Kemudian tadi memang ada yang menjadi pertanyaan mengapa sidang dari Munarman ini dilakukan secara tertutup ataupun tidak bisa diikuti oleh masyarakat melalui kanal YouTube ataupun juga disaksikan oleh awak media secara langsung, karena dari pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Erwin yang menyebutkan bahwa untuk kasus terorisme memang memiliki aturan khusus sehingga untuk saksi ini memang cukup dilindungi sehingga untuk persidangan hari ini diagendakan secara tertutup, dan mungkin kita juga harapannya bahwa persidangan bisa berjalan dengan baik untuk minggu depan, dan juga pihak dari Munarman ini sudah menyediakan eksepsi seperti itu. Kita tunggu saja untuk sidang yang akan berlangsung pada 8 Desember 2021 mendatang. Demikian Rolando. Ya, Ira, jadi sidang dilanjutkan nanti pada 8 Desember 2021 dan tentunya di sana keadaan cukup kondusif ya, tidak ada kerumunan massa pendukung dari Munarman. Terima kasih Ira atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian laporan dari rekan Ira Hulu dan juru kamera Hanil Revalino serta Adini Anissa langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.